Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Diki Erlangga, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2517962, program studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran layanan bimbingan klasikal di SMA Yapida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelas 10 ya, 10A, betul? Betul. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah makan? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Semangat pagi! Pagi. Semangat pagi! Pagi. Semangat pagi! Pagi. 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 Mantap jiwa. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas ada? Baik, ketua kelas silakan dipimpin berdoa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya saya akan membacakan presensi. Bagi yang namanya disebut, mohon berdiri dan mengucapkan hadir. Bisa dipahami? Siap. Baik, yang pertama Rizka. Oke. Caira. Hai. Alhamdulillah. Afifa Nazhia. Alhamdulillah. Afifa Nazhia kemarin ikut jam dunia. Iya. Masya Allah. Kemudian Nafisa. Alhamdulillah. Hayat Nur. Baik, untuk semuanya alhamdulillah hadir penuh ceria, bahagia dan penuh semangat pastinya ya. Betul. Betul. Baik, kelas 10A ya, 10A. Untuk mengawali pembelajaran kita, saya ada speaking. Clue-nya gini, nanti kalian ada 3 clue ya. Sikut, sakit, sikat. Oke, clue-nya ada 3. Sikut, sakit, sikat. Sikut, sakit, sikat. Oke, paham? Paham. Oke, paham semuanya? Paham. Silakan berdiri dan yang duduknya berempat berhadapan dengan temannya. Di depannya itu diletakkan pulpen. Di depan kalian. Paham? Paham. Oke, clue-nya saya ulangi lagi. Sikut, sakit, sikat. Paham? Paham. Oke. Sikut, sakit, sikut. Ingat clue-nya. Sakit, sikut, clue-nya. Belum fokus. Ayo, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Ingat clue-nya ya. Oke. Sikut, sakit. Belum konsentrasi. Sakit, sikut, sikat. Ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi ya. Lebih fokus lagi. Ulangi sekali lagi. Oke. Sakit, sakit, sikut, sakit, sakit,
sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali yang rapi, tertib. Kemudian setelah ini untuk sebelum kita masuk pada pembahasan materi, ada kesepakatan kelas yang harus kita sepakati. Yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, kalian harus hadir pastinya di ruangan ini, di ruang kelas dengan tepat waktu. Alhamdulillah kelas 9 BS 9A semuanya hadir. 10A semuanya hadir, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian sikap selama pembelajaran, kalian harus menunjukkan sifat sopan, ramah, dan menghargai teman sesama. Kemudian yang ketiga, partisipasi aktif, artinya kalian ketika pembelajaran ada momen bertanya atau ada hal yang tidak dipahami, bertanya. Karena malu bertanya sesat di jalan. Oke, kemudian ada tata tertib, menjaga kebersihan. Alhamdulillah kelasnya bersih. Kemudian kerapihan, semuanya rapi, bersih, wangi. Alhamdulillah ya. Kemudian tidak makan, tidak minum atau bermain. Bermain gawai ini bermain handphone ya. Jadi handphonenya di silent selama pembelajaran ini, di close, ditaruh di lokernya. Kemudian yang harus dipahami juga ada asas kerahasiaan. Jadi kalian selama pembelajaran ini apapun yang kita bahas itu ada privasi temannya, tolong dijaga. Kemudian komitmen bersama selama pembelajaran, aturan ini dibuat untuk kebaikan kita bersama ya. Jadi tidak ada paksaan, semuanya harus tertib, tujuannya itu. Kemudian apabila ada yang melanggar akan diingatkan secara baik-baik. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Alhamdulillah. Baik, untuk berikutnya saya akan tampilkan slide. Oke, apa ini? Ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang cerah ini. Kenapa saya ambil tema ini? Kebetulan tema ini sedang trending topik di kalangan dunia pendidikan, yaitu terutama di kalangan remaja. Seperti kalian semua, bagaimana bullying ini menjadi banyak dampak yang dahsyat bagi korban yang terkena bullying atau bahasa Indonesianya itu perundungan. Oke, teman-teman kelas 10A ada yang paham nggak? Ada yang sudah mengerti tentang bullying? Baik, Nadia Kulaturain, silahkan berdiri. Bullying artinya bullying adalah menyakiti orang lain secara fisik, verbal maupun sosial. Adapun ada juga bullying dari media sosial yang disengaja ataupun berulang kali. Sikap bullying ini menindak pada kemanusiaan, agama, dan Pancasila. Baik. Berikan aplaus yang terbaik buat Nadia. Keren, Masya Allah. Itu ya bullying salah satunya. Kemudian ada yang sudah tahu, karena bullying ini ada jenis-jenisnya loh. Yang kalian tahu kan hanya membicarakan keburukan orang, kemudian memukul, itu ada macam-macamnya. Bahkan ada di media sosial juga itu bullying terjadi. Ada yang karena sebelumnya pernah dibahas. Ada yang pernah atau ada yang masih ingat jenis-jenis bullying? Ada? Ada? Oke, siapa namanya? Afifah. Baik, Afifah silakan. Ada berapa jenis bullying? Ada 4. Sebutkan. Yang pertama, Fisik, verbal, sosial, sama cyberbullying. baik. Kasih aplaus yang terbaik. Alhamdulillah ya, luar biasa paham. Baik, nanti materi akan lebih dalam kita bahas. Sebelumnya kalian
amati video yang akan saya tayangkan ini agar menjadi lebih mendalam pemahaman kalian tentang kasus bullying yang terjadi di Indonesia, khususnya yang marak di kalangan remaja. Oke, saya akan putar videonya, kalian simak dengan seksama. Baik, video ini berjudul Gerobak Perdamaian. Di dalamnya ini ada kasus bullying. Kalian nanti bisa mencermati, memahami secara mendalam apa arti dari sebuah video ini. Kemudian nanti kalian bisa menyimpulkan dari hasil dari apa yang kalian lihat dalam tayangan video tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan. Kita sebuah kampung yang sangat sempit, tidak ada sedikit lapangan atau bahkan sedikit halaman. Anak-anak hanya bermain di jalan karena mereka tak punya pilihan. Yang listrik seringkali putus ke anak-anak. Tidak jarang kaca pecah tak boleh berlian. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah jelek ngomong dulu, karena mungkin siapa aja, punya anak aja. Ngomong dulu, tapi ya, emang punya kerja di rumah bu. Kerja apa aja? Itu kerjanya tangger. Mau gerobak dulu, tuh mobil tuh, sepeda kek. Apa kek? Odong-odong kek? Pendek. Hebat ya? Alhamdulillah. Insya Allah kalian bisa menyimak dari kisah tersebut. Pak Baron dengan siapa tadi anak peran yang keduanya? Lagi. Ya. Hebat kalian bisa mengingat peran. Jadi kutipan di video tersebut bisa kita simpulkan, kita tidak bisa membuat senang semua orang, tapi kita berusaha baik kepada semua orang. Itu poin. Kita ubah agar semua orang bisa mencintai dan merawat lingkungan. Kita ubah semua orang untuk bisa berkumpul bersama, bukan untuk membahas keburukan, tapi untuk kebaikan dan perdamaian. Memang hal itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan tidak mungkin. Berdamailah dengan sesama. Oke? Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Baik, selanjutnya saya akan memberikan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Di sini sudah terbentuk kelompok yang sudah ditentukan. Saya izin sambil duduk ya. Baik, untuk yang kelompok pertama ini ada Nadia Quratul Ayuni, kemudian siapa? Gina ya, sama Putri Raihanun. Oke. Kemudian untuk materinya ini bullying verbal. Oke. Kemudian kelompok kedua ini ada Syakira, ada Syakirah Nandra, ada Rizka Aprilia, kemudian ada Hayanur. Ini untuk materi kelompok 2 ini cyberbullying. Kemudian kelompok 3 ini ada Nadine, ada Viva, ada Farida, sama Kayla. Materinya bullying sosial. Kemudian yang keempat ada Aisyah, ya betul ya? Aisyah, Kesya, Atina, dan Nafisa. Untuk materi kelompok 4 bullying fisik. Oke, teman-teman, saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Kalian diskusikan, kemudian kalian berikan jawaban yang tepat dari hasil diskusi. Bisa dimengerti ya?
Bisa. Baik, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 4, ini kelompok 3, ini kelompok 1. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit ya dari sekarang. Nanti setelah kalian kerjakan ada sesi tanya jawab dan lainnya. Silakan dikerjakan. Satu ini aja. Ya, nanti jawaban hasil diskusi ya. KPM ya. 5 menit ya. Ya, Pak. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Apabila ya, silakan dilanjut. Kelompok 1 ada pertanyaan. Cukup jelas ya. Kelompok 2 sudah selesai? Oke. Baik, kelompok 4 silakan saya berikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju semuanya. Kemudian nanti siap-siap ya kelompok 3. Silakan dibuka langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Nama saya Keisha. Saya Nafisa. Saya Aisyah. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mengenai bullying. Oke. Nomor 1, sebutkan penjelasan apa arti bullying, memperoleh dan permainan ini. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain secara fisik, verbal, sosial maupun melalui cyberbullying yang dilakukan secara sengaja. Nomor 2, apakah bullying tersebut mengandung unsur bahaya? Sebutkan dan paparkan di depan kelas. Ia berbahaya dan merugikan korban secara psikologis dan akademis. Contoh bullying apa yang kamu bisa jelaskan mengenai bullying yang sudah kamu jelaskan? Contoh bullying, ada bullying fisik seperti memukul, menendang, dan ada bullying verbal. Oke. Bullying verbal itu seperti mengejek satu sama lain atau menghina. Yang ketiga ada bullying sosial, yaitu mengucilkan. Yang keempat ada cyberbullying, yaitu menghina lewat media sosial. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika melihat atau mengalami perlindungan tersebut? Berani berbicara, melakukan bullying itu kepada yang berwenang. Foto atau video atau data-data pribadi tanpa izin. Oke. Dan serta membuat akun untuk merusak nama baik orang lain. Oke. Ada yang bertanya? Kelompok lain silakan. Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kelompok 3 ya. 3 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Sehat dan mengikuti masalahnya, suasana belajar akan terganggu dan menurunkan citra sekolah. Oke. 15 untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang cara mencegah bullying. Perkenalkan, nama saya Gina. Saya Sila. Nama saya Nadia.
Jadi apa yang harus dilakukan ketika melihat atau mengalami perundungan? Yaitu kita dengan mengenali, pahami bullying, yaitu kita harus tahu bahwa bullying itu salah. Terus kita harus berani bicara, laporkan jika mendengar atau mengalami perundungan tersebut. Dan kita harus berteman baik, jangan pilih kasih, dan harus merangkul semua teman. Harus merangkul semua Teman. Oke, kita ya betul Ya, sekali. jadi ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari masing-masing kelompok sudah mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya sangat baik. Selanjutnya sama-sama kita lebih mendalami materi tentang bullying yang tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok ya, oleh masing-masing kelompok. Nah, silakan kalian cermati sesama dari layar yang saya bagikan. Jadi ada beberapa jenis bullying ya. Ada 4 kategori jenis bullying. Di sini ada bullying verbal, kemudian bullying fisik, bullying sosial, dan cyberbullying. Yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok masing-masing kelompok ya. Nah, untuk bullying verbal ini bullying yang dilakukan menggunakan kata-kata. Mungkin istilah kalian tuh ngata-ngatain gitu ya, kira-kira demikian. Kemudian seperti mengejek, menghina, atau menyebarkan gosip. Kemudian yang kedua adalah bullying fisik, yang mana bullying fisik ini bullying yang dilakukan dengan tindakan kekerasan. Dia lebih kepada fisik mainnya. Seperti apa contohnya? Menendang, melempar, memukul, menampar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada bullying sosial, seperti email, pesan teks, atau platform online lainnya. Kemudian dari jenis-jenis juga ada faktor apa sih yang menyebabkan orang itu bully, orang itu melakukan perundungan. Yang pertama jelas dia adalah ada faktor individu yang mempengaruhi dirinya, kurang empati, ingin berkuasa atau mendominasi sesuatu, pengalaman pribadi yang pernah menjadi korban bullying, dia melakukan kembali. Kemudian yang kedua, bisa juga karena faktor keluarga, karena pola asuh dari keluarga yang tidak baik, kemudian kurang perhatian orang tua salah satunya, kemudian lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Kemudian faktor yang ketiga adalah lingkungan sosial. Ini yang mungkin agak susah ya, karena di luar sekolah kalian tidak terawasi dengan baik. Yang baik berteman yang baik, kemudian bertingkah laku yang baik, dan jangan bosan jadi orang baik. Kemudian yang selanjutnya juga ada dampak dari bullying. Ini dampak dari bullying itu sangat negatif, bahkan bisa merenggut jiwa nyawa seseorang. Rasa takut dan kehilangan semangat belajar sudah pasti, menurunnya rasa percaya diri, kemudian gangguan kesehatan mental seperti stres, depresi, hingga trauma yang mendalam. Dalam kasus ekstrim, korban dapat melakukan tindakan bunuh diri. Akibat apa? Depresi. Ya, ini dampak bullying sangat menjadi buruk ketika tidak bisa memberikan solusi. Kemudian bagaimana kita agar bisa mencegah bullying terjadi dalam hidup dan kehidupan kita? Kalian harus berani katakan stop pada perilaku perundungan bagi orang yang melakukan bullying. Kemudian lapor kepada guru BK atau guru mapel atau wali kelas jika kalian melihat, menyaksikan, bahkan kalian mengalami. Harus berani melaporkan. Jadilah teman yang peduli, bukan penonton. Jadi teman yang peduli bukan teman yang hanya bisa menonton. Artinya temannya cuma nonton aja tanpa melapor. Nah, itu yang harus kalian bisa kuasai, kecerdasan sosialnya.
kita sudah melakukan itu, tinggal aplikasi dari kalian secara mendalam. Kemudian selanjutnya pada kegiatan ini, kesimpulan dari materi ini adalah perundungan tidak terjadi secara tiba-tiba, ya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti individu, keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan media. Media ini maksudnya adalah media sosial. Oleh karena itu, upaya pencegahannya harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, selanjutnya dari masing-masing anak-anak kelas 10, seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, sudah kita sepakati dari materi yang sudah dipaparkan, kalian membuatkan refleksi dari pembelajaran ini. Dari materi bullying ini, kalian ternyata bullying itu berdampak, walaupun dari sosial media tidak nampak kira-kira demikian. Paham ya? Nanti kalian membuat refleksi dari masing-masing. Bisa, alhamdulillah, kegiatan pada materi pagi ini ternyata saya seperti ini, itu namanya refleksi. Jadi itu yang diharapkan. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Bisa. Baik, saya minta salah satu dari kalian, siapa ya? Rizka Aprilia, oke. Rizka, dari pemaparan materi dari mulai awal sampai terakhir, kita review kembali materi tentang bullying. Apa refleksi yang kamu bisa sampaikan kepada teman-teman? Silakan. Jadi harus dirawat, harus merawat, harus mencegah, harus melaporkan ketika terjadi indikasi perundungan. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini selesai. Kalian sangat antusias, mudah-mudahan bisa lebih mendalami materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, karena pada prinsipnya perilaku yang menyimpang itu adalah perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma yang ada di Republik Indonesia. Pesan dari saya, jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan pernah bosan jadi orang yang saling menolong. Jangan pernah bosan jadi orang yang siap untuk menolong sesama. Pada intinya semua akan menjadi penolong. Siapa yang menolong, dia akan ditolong. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Alhamdulillah. Sekali lagi berikan aplaus yang terbaik untuk kegiatan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian, bisa lebih peduli terhadap lingkungan, sesama, teman, dan dunia lainnya, agar kalian bisa menjadi remaja-remaja yang bermartabat, yang baik dan soleh. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya. Terima kasih.